virtual background yang sudah di-share oleh teman-teman panitia di grup. Oke, ini kayaknya masih banyak banget yang masih off cam. Yuk on cam yuk teman-teman, yang nggak ada kendala boleh banget untuk on cam. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman, biar di sini juga mungkin masih nyiapin, masih ada yang ngisi rambut atau masih nyari hijabnya di mana. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman on cam, bisa aku mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Editing Class UKM Penalaran Universitas Airlangga tahun 2022 yang mengusung tema Be Bold, Be Creative. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber yang akan memberikan materi hari ini, yaitu ada Kak Nadia Amelia Putri dan teman-teman kelas editing hari ini yang berbahagia. Oke nih teman-teman, aku ada satu pantun nih buat pembuka hari ini, yaitu pergi ke pasar membeli ikan, tak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita ucapkan bisa bertemu di hari ini. Biar makin semangat nih, izinkanlah saya juga memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adifa Nuri Safira dari program studi fisika tahun angkatan 2021. Saya akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Oke, teman-teman, mungkin aku mau tanya nih kabar dari teman-teman semua di sini. Gimana kabarnya nih? Keren banget teman-teman, pagi-pagi hari Sabtu, udah produktif banget, join Zoom. Mungkin teman-teman bisa banget untuk ramein kolom chat. Gimana nih kabarnya? Oke, mungkin bisa kasih reaction juga kabar teman-teman hari ini. Oke, pretty good dari Kak Aisyah. Kak Kamilia, baik, Alhamdulillah. Dari Salma, dari Aulia, baik banget. Tentri, Ninda, Zahro. Wah, rame nih. Mertanti, Alhamdulillah. Keren banget nih teman-teman, kabarnya Alhamdulillah ya, semua sehat, semua baik. Oke, teman-teman di sini kita harus tetap jaga semangat ya pagi-pagi kali ini, karena kita mau produktif day hari ini, dimulai dengan pagi hari ini. Nah, jiwa kesatria itu harus kita asah ya teman-teman, karena sebagai bekal di masa tua. Nah, hari ini kita nggak usah tegang-tegang teman-teman, kita bakal seru-seruan karena kita bakal nambah ilmu baru bersama pemateri kita yang terkece hari ini. Mungkin di sini masih sedikit ya yang on cam. Teman-teman yang nggak ada kendala, mungkin bisa banget untuk on cam nih, karena di sini banyak yang hitam nih. Yuk teman-teman yang nggak ada kendala, bisa on cam biar kita makin semangat menerima ilmu nantinya. Oke, mungkin bisa kita mulai acara editing kelas hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, teman-teman. Di sini mungkin kita ketemu lagi ya, karena ini hari kedua dari editing class. Mungkin masih ada yang lupa, apa sih editing class itu? Oke, ini aku bantu untuk reminder teman-teman ya. Jadi, editing class itu adalah salah satu kegiatan pelatihan editing yang telah dilaksanakan oleh Divisi Medinfo di UKM Penalaran Universitas Airlangga sejak tahun 2019, teman-teman. Nah, kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat karena dalam pesatnya perkembangan teknologi dan juga informasi.
Nah, kita mengadakan editing class ini selama 3 hari. Dan hari ini bertepatan kedua atau hari keduanya. Nah, jadi Divisi Medinfo sebagai salah satu divisi dari Departemen Public Relation memiliki salah satu program, yaitu editing class ini. Yang bertujuan apa? Tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan editing dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan, contohnya di anggota divisi Medinfo ini, karena benar-benar bermanfaat ya dan berguna bagi kehidupan kita gitu teman-teman. Oke, mungkin di sini teman-teman udah inget ya dari editing class itu apa sih? Jadi udah mulai ada gambaran nih. Pastinya makin semangat nggak sih teman-teman? Ini kita udah hari kedua. Oke, di sini mungkin dari teman-teman panitia akan ada yang di-share nih di kolom chat. Oke, mungkin bisa aku bacain ya teman-teman, karena ada tata tertib peserta editing kelas yang akan harus kita taati. Yang pertama yaitu peserta wajib mematuhi setiap poin peraturan berikut. Nah, peserta itu dihimbau untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta diharapkan menggunakan pakaian yang sopan dan juga rapi. Selama acara berlangsung, peserta wajib menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Nah, peserta juga harus merename dengan format nama underscore divisi atau instansi. Contohnya, bunga underscore umum atau melati underscore medinfo. Nah, peserta juga dimohon untuk mematikan fitur mikrofonnya selama kegiatan berlangsung, kecuali telah diizinkan oleh MC. Peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat saat sesi tanya jawab ya teman-teman, dengan format nama underscore divisi atau instansi underscore pertanyaan. Atau jika teman-teman nggak ada kendala, bisa banget untuk menggunakan fitur raise hand. Nah, peserta yang hadir wajib mengisi resensi pada link yang akan diberikan oleh panitia, karena e-sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dari hari pertama hingga hari ketiga. Nah, itu dia teman-teman peraturan yang harus kita taati ya, karena ini bertujuan agar acara editing class ini berjalan dengan lancar. Oke, mungkin di sini aku mau sapa pemateri kita hari ini. Ada Kak Nadia Amelia Putri. Halo Kak Nadia, pas sudah bergabung di Zoom? Halo Kak Diva, suaraku masuk nggak? Nah, aman Kak, Mas Kak. Apa Oke. kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kak Nadia sendiri gimana Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, di sini pagi-pagi kita udah jadi di Zoom Kak. Pasti semangat nggak Kak? Nggak sabar nggak Kak buat ini apa menjelaskan materi ke teman-teman semua? Semangat. Kita harus produktif terus ya, tiap hari. Sekarang lagi sibuk apa Kak? Pasti sibuk sama tugas-tugas, sama persiapan UAS juga, sama organisasi. Apalagi kan tugas lagi hektik-hektiknya nih. Wah, capek banget pasti. Wah, benar banget ya Kak. Tugas juga, kita lagi digempur tugas nih. Karena udah mau UAS juga, tapi harus tetap jaga semangat. Benar banget kata Kak Nadia. Oke, terima kasih Kak Nadia. Dan mungkin rasanya kayak kurang pas gitu teman-teman. Kita udah kenalan, tapi belum kenalan lebih dalam. Nah, ini dari teman-teman panitia, sudah di-share CV dari Kak Nadia. Jadi Kak Nadia Amelia Putri Hardiawan ini adalah salah satu mahasiswi Universitas Airlangga program studi Bahasa Inggris. Nah, beliau ini sangat aktif teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa di CV-nya ini banyak ya teman-teman, contohnya di professional experience nih, di Tumpu Indonesia sebagai public relation. Kemudian di Airlangga Leadership Program sebagai kreatif produser, dan Warga Bantu Warga sebagai content writer. Nah, ini dia topik yang bakal kita bahas hari ini, yaitu mengenai content writing nih teman-teman. Nah, kemudian dari organisasinya,
Kak Nadia ini sebagai salah satu anggota dari UKM Penalaran, kemudian di English Diploma Student Organization, kemudian di English Club. Nah, bisa kita lihat bersama nih di skill, achievement, dan others experience. Beliau ini sangat aktif ya teman-teman, ada berbagai project tahun 2020, 2022, tahun 2021. Contohnya nih di project tahun 2022 English Model for Elementary School. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Kak Nadia ini sosok yang aktif ini, teman-teman. Ini bisa kita contoh, kita tiru, karena sebagai mahasiswa kita harus aktif untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari panitia. Mungkin bisa kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, sesi berikutnya ini karena tadi kita sudah kenalan, sudah ngobrol juga sama Kak Nadia, kita ada sesi dokumentasi nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih off-cam, yuk on-cam yuk, karena kita ada sesi dokumentasi. Bertujuan apa? Karena kita bakal melihat siapa nih yang mulai awal sampai akhir bertahan mengikuti editing kelas hari ini. Yuk teman-teman yuk. Yang nggak ada kendala, mari kita on cam. Apalagi kita fotonya ini bareng sama Kak Nadia Melia nih teman-teman, yang pastinya udah keren banget kan. Tadi kita juga sudah lihat di CV-nya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Di sini juga masih banyak yang Oke, dari Kak Aisyah ada kendala. Oke, nggak apa-apa Kak Aisyah. Yuk teman-teman yang nggak ada kendala, kita on cam dulu yuk. Kita tunggu sampai jam 8 lewat jam 9 nih teman-teman. Kita tunggu sampai jam 9 ya. Teman-teman yang nggak ada kendala juga bisa banget untuk memakai virtual background yang sudah di-share oleh teman-teman panitia di grup. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Sampai jam 9 pas. Mungkin di sini ada yang masih mempersiapkan untuk foto bersama. Dan juga dari teman-teman panitia, bagian sesi dokumentasi mungkin bisa dipersiapkan juga. Oke, karena sudah jam 9 ya teman-teman, sesi dokumentasi bisa kita mulai ya. Dimulai dari sesi yang pertama, saya bantu pandu. 1, 2, 3. Mungkin bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Oke.
Untuk slide yang kedua, meskipun nggak on cam, bisa untuk teman-teman panitia ambil gambarnya ya sebagai bukti mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah sesi yang kita tunggu nih. Karena tadi kita sudah kenalan, kemudian sudah foto bersama juga sama pemateri kita. Nah, selanjutnya adalah sesi pemaparan materi oleh Kak Nadia. Oh ya, teman-teman, saya akan sampaikan bahwa sesi diskusi ini akan berlangsung 2 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh narasumber selama 40 menit dan juga dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya-jawab selama 20 menit. Oke, teman-teman, kayaknya di sini udah pada nggak sabar ya, pengen nyimak sesi pemaparan materi mengenai content writing dari Kak Nadia. Kepada Kak Nadia Amelia, waktu dan media saya serahkan. Silakan, Kak. Terima kasih Kak Adipa atas kesempatannya pada pagi hari ini. Sebelumnya aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadia. Jadi hari ini kita mau belajar bareng-bareng tentang content writing. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng. Boleh di next, Kak. Pertama kita kenalan dulu nih, apa sih content writing itu? Jadi content writing itu adalah kegiatan membuat konten berupa tulisan yang biasanya dipublikasikan berupa artikel pada suatu situs. Jadi kalau kita breakdown nih, konten itu kan adalah sebuah informasi yang disebarkan melalui media gitu ya, dan writing itu adalah tulisan. Jadi bagaimana kita membuat suatu tulisan di media? Medianya tuh bermacam-macam, ada kayak di website, di blog, ataupun di dalam caption Instagram. Bisa di next. Nah, di slide ini aku mau ngajak teman-teman semua buat nge-breakdown nih konten yang pernah aku buat di Warga Bantu Warga. For your information, jadi Warga Bantu Warga ini adalah sebuah platform inisiatif waktu itu untuk menyebarkan informasi tentang COVID-19 dan vaksin. Oke, langsung aja. Jadi di dalam dunia sosial media, kita menyebut postingan itu sebagai copy visual, yang kalian lihat sebelah kiri itu adalah copy visual, dan sebelah kanan yang berupa caption itu namanya content writing-nya. Kita lihat dari copy visualnya dulu ya, teman-teman. Jadi di sini aku naruh headlines atau judul sebagai Jakarta dinyatakan sebagai zona hijau. Nah, si judul ini bertujuan untuk mendeskripsikan konten yang mau kita buat saat itu. Lalu di subjudul aku taruh kalimat pertanyaan, lalu warga Jakarta sudah bisa berbuat apa sekarang? Kenapa kayak gitu? Jadi tujuannya adalah biar orang tuh mau nge-swipe gitu. Apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan dari konten kita? Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi biasanya untuk menarik perhatian audiens, itu kita kasih pertanyaan di dalam copy visual itu. Kita lanjut ke caption. Judulnya tetap sama, headline-nya Jakarta sudah dinyatakan sebagai zona hijau, tapi bedanya di caption ini kita memberikan penjelasan singkat mengenai copy visual yang kita buat. Tuh. Kayak di situ ada penjelasan tentang keberhasilan Jakarta dan kenapa Jakarta bisa zona hijau. Tapi dijelasinnya tuh nggak usah panjang-panjang gitu ya. Nah, terus habis itu fun fact lagi tentang hashtag warga baik. Itu adalah salah satu panggilan kita untuk followers atau audiens kita gitu. Kenapa sih harus pakai kayak gini? Jadi waktu itu aku diceritain sama PIC aku, ini tuh tujuannya untuk membangun interaksi antara kita sebagai yang punya platform atau sebagai content creator-nya gitu ya, ke audiens kita. Jadi seakan-akan tuh ada komunikasi atau interaksi dua arah antara kita sama audiens atau followers kita. Bisa di next. Terus apa sih bedanya sama copywriting? Ini tuh kegiatannya sama-sama nulis, tapi bedanya tuh pada tujuannya.
di mana content writing itu lebih bertujuan untuk menghibur atau mengedukasi, dan sementara si copywriting ini bertujuan untuk mempromosikan suatu produk gitu. Bisa di next. Nah, disclaimer dulu, ini bukan sponsor atau endorsement, jadi ini cuma contoh aja ya teman-teman. Pertama, kita mau lihat si pamfletnya Gojek. Gini, di tulisan ini yang Gojek Super App, satu aplikasi untuk beragam solusi dengan lebih dari 2 pelayanan, itu yang buat biasanya copywriter. Jadi coba kita bedah satu-satu ya. Gojek Super App ini adalah nama produk atau nama layanan yang mereka punya, dan satu aplikasi untuk beragam solusi itu adalah sebuah tagline yang dibuat oleh copywriter untuk mendeskripsikan layanan atau produk yang mereka punya. Selain itu, kalian perhatiin nggak sih kalau misalnya di tulisan ini tuh ada pesan tersirat untuk menjawab pertanyaan dari target customer mereka. Dan yang terakhir itu ada bacaan dengan lebih dari 20 layanan adalah benefit yang bakal didapetin oleh target customer mereka kalau mereka pakai layanan si Gojek itu. Tuh, jadi ini tuh sebenarnya cuma beberapa kalimat, tapi sejujurnya mengandung pesan tersirat. Gitu. Dimana untuk mempersuade target customer untuk bisa pakai layanan mereka gitu. Pasti kan kalian yang pertama kali lihat tuh bertanya-tanya, apa sih satu aplikasi untuk beragam solusi? Awalnya tuh kepo dulu nih, terus nanti jadi pakai layanannya gitu. Itu kan salah satu bentuk trik marketing juga ya. Gitu. Terus yang ini sebenarnya ini aja sih, intermezzo aja. Kalian pasti pas baca Aku dan Kau Suka dan Kau itu kayak punya nada tersendiri di pikiran kalian kan. Itu juga salah satu yang buat adalah si copywriter. Agar orang-orang tuh inget, oh tagline ini tuh punya Denkau atau punya produk-produk lainnya. Jadi biar produk-produk kita tuh lebih gampang diingat sama orang. Gitu. Bisa di next. Nah, ini skill yang harus dimiliki seorang content writer. Aku sempat nyatet nih, dari LinkedIn, aku jelasin ya. Yang pertama itu ada analisis. Analisis itu maksudnya apa sih? Yang pertama, kita harus bisa menganalisis atau melakukan riset. Konten apa sih yang lagi tren, terus gimana cara mencari target audiens, gimana cara suatu konten tuh dapat disukai banyak orang. Jadi kita harus riset-riset gitu, biar kita juga tahu nih mau bikin konten yang kayak apa. Yang kedua, kemampuan menulis. Ini tuh cakupannya sama pembendaharaan kosakata, pengembangan tema, ide atau gagasan pokok, hingga penempatan tanda baca. Kita sebagai reader atau pembaca itu kan lebih suka kalau lihat tulisan yang rapih, gitu ya. Nah, itu juga termasuk sama kemampuan menulis. Dan yang terakhir, ini ada storytelling. Ini menarik banget. Jadi, dalam storytelling itu gimana cara kita membangun interaksi dengan audiens, gimana kita menyampaikan pesan dari konten atau produk yang kita jual gitu. Jadi next. Nah, ini salah satu permasalahan yang sering terjadi bagi content writer atau copywriter. Sebenarnya ini permasalahan penulis secara general sih, mau itu scriptwriter juga pasti mengalami ini, namanya writer's block. Jadi writer's block adalah sebuah keadaan di mana seorang penulis tuh kehabisan ide atau gagasan untuk menggambarkan suatu objek melalui tulisan. Ini aku juga sering sih ngalamin ini. Jadi misalnya aku mau buat caption Instagram nih untuk suatu konten gitu. Kadang-kadang tuh kehabisan ide gitu. Aku menulis konten tentang apa lagi ya, kok kata-katanya ini terus. Nah, itu kalian lagi ngalamin writer's block. Terus gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama itu pasti istirahat ya. Kita nggak bakal bisa ngelakuin sesuatu kalau misalkan kita capek, karena bakal nge-stuck di situ-situ aja. Dan yang kedua, melakukan coping mechanism. Coping mechanism itu kayak mereduksi atau meregulasi stres. Istilahnya tuh burnout ya. Jadi kalau kalian burnout, kalian bisa melakukan coping mechanism gitu. Terus
Nah, terus habis itu mencari inspirasi dengan membaca tulisan orang lain. Oke, teman-teman, kayaknya Kak Nadia sedang ada kendala jaringan. Kita tunggu dulu ya. Wah, ini kayaknya dari pemateri kita terpental nih, teman-teman. Karena ini kendala jaringan nih. Karena nggak bisa kita prediksi juga kan ya, teman-teman. Kalau ada sinyal yang kurang stabil dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oke, teman-teman sabar dulu ya. Kita tunggu Kak Nadianya buat join lagi. Halo Kak Nadia, apakah sudah gabung Kak? Maaf ya, keputus tadi. Kayak ini aku lanjut aja kali ya. Oke, silakan Kak, lanjut Kak. Banget. Nah, tadi sampai mana ya? Melakukan coping mechanism ya. Jadi, bentar-bentar. Coping mechanism itu adalah cara kita mereduksi stres atau melakukan hal-hal yang kita sukai biar ngembaliin mood kita lagi gitu. Terus habis itu mencari inspirasi dengan membaca tulisan orang lain. Ini perlu digarisbawahi, bukan plagiarisme atau nyontek atau nyalin gitu ya, tapi ini adalah cara kita sebagai penulis untuk mencari inspirasi baru dan juga referensi baru untuk mengembangkan ide atau gagasan yang sebelumnya udah kita punya gitu. Terus lanjut, yang terakhir, menguraikan inti atau key points dari artikel yang ingin kita buat. Ini penting banget karena kalau misalkan kalian nulis langsung brok semua gitu, itu bakal terganggu juga ya, nggak produktif. Jadi lebih baik itu kalian uraikan satu-satu, di breakdown satu-satu. Mau bikin tentang, misalnya mau bikin artikel tentang mental health, itu kalian tulis dulu nih, aku mau buat artikel tentang mental health, itu aku harus nulis apa aja ya. Yang pertama, misalnya pengertian mental health, terus juga cara mencegah penyakit mental tuh gimana gitu. Jadi pokoknya di breakdown dulu satu-satu, biar kontennya maksimal. Bisa di next. Nah, ini alasan kenapa kalian harus belajar content writing. Yang pertama itu untuk meningkatkan kreativitas, karena kan kita selalu berpikir nih,
Itu jadi meningkatkan kreativitas kita. Yang kedua itu selalu up to date akan hal-hal baru, karena kita akan selalu melihat nih, apa sih yang lagi tren. Yang ketiga, menambah relasi. Ini aku rasain banget, waktu itu aku pernah ikut bootcamp copywriting, di situ ada mentor sama teman-teman yang belajar copywriting juga, terus kita punya grup, akhirnya bertukar pengetahuan gitu, dan interest yang sama. Dan yang keempat, itu membranding diri, itu membentuk identitas kalian sebagai copywriter atau content writer gitu ya. Dan yang kelima, memiliki portofolio. Dan ini paling penting, nomor 6, memiliki skill untuk memasuki dunia kerja. Karena kan kita sekarang ada di era digital ya, content writer atau copywriter itu pasti dibutuhkan. Bisa di next. Nah, ini tuh kayaknya slide terakhir. Aku mau ngasih tips and trick untuk content writing. Yang pertama, kita itu harus kenal audiens kita dulu siapa. Misalnya gini, kita tuh buat konten buat siapa sih? Buat orang tua kah? Buat anak muda atau buat anak-anak? Jadi kita harus tahu target audiens kita. Terus yang kedua, pahami konten yang sedang dibuat. Kayak misalnya tadi bikin artikel tentang mental health. Kita kan nggak cuma kopas-kopas aja gitu ya, tapi juga harus tahu seenggaknya tuh gambaran atau garis besar dari konten yang kita buat. Nah, gunakan bahasa yang ringan namun on point, serta menyesuaikan konteks. Jadi orang-orang tuh biasanya paling males kalau baca bacaan yang bertele-tele dan terlalu banyak basa-basi. Jadi lebih baik menggunakan kalimat yang gampang-gampang aja, yang nggak usah terlalu rumit, tapi tetap nyampe ke intinya itu. Dan pahami tren yang sedang hangat di masyarakat. Ini fun fact, waktu itu kalian tahu nggak sih yang layangan putus yang It's My Dream Not Her itu. Jadi waktu itu aku lagi scrolling Instagram dan ketemu konten tentang kuliah di luar negeri. Jadi di situ dia buat konten kuliah di luar negeri, tapi disambungin nih sama si It's My Dream Not Her. Itu kan gimana cara mereka membuat konten mereka sendiri dan disambungin dengan tren yang lagi ada di masyarakat gitu. Dan yang terakhir itu menggunakan keywords yang memudahkan pencarian. Ini berlaku kalau kalian mau up artikel kalian di Google, kan di Google itu punya mesin SEO atau Search Engine Optimization, biar artikel kalian tuh mudah dijangkau orang. Gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ternyata udah selesai materinya. Semoga bisa bermanfaat. Selebihnya aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia atas pemaparan materi yang keren banget tadi. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Oke, sesi selanjutnya ini karena sesi pemaparan materi sudah kita lakukan, maka sesi selanjutnya adalah sesi diskusi nih teman-teman, diskusi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang masih bingung terkait dengan materi yang telah dijelaskan oleh Kak Nadia tadi, atau masih ingin yang ditanyakan, ingin tahu lebih, bisa banget untuk memaksimalkan sesi pada kali ini, yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang tidak ada kendala, bisa untuk menanyakan melalui fitur raise hand ya teman-teman, kemudian on mic. Kalau yang ada kendala, bisa juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format yaitu nama, divisi atau instansi, pertanyaan. Oke, yuk teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk disampaikan nih, karena ada Kak Nadia juga yang sudah ahli di bidang content writing. Oke, wah ini cukup banyak, ada 2 orang yang raise hand. Mungkin untuk penanya pertama ada Kak Anggita. Silakan Kak untuk on mic menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya untuk MC atas waktunya. Mohon maaf karena nggak bisa on cam, ada kendala. Saya mau tanya Kak Nadia, untuk content writer itu sendiri ada komunitas yang bisa kakak rekomendasiin nggak sih Kak buat anak-anak khususnya kayak saya ini yang suka content writer tapi belum tahu wadahnya gitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Anggita. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Nadia. Silakan, Kak. Wah, keren banget nih pertanyaannya. Komunitas ya, atau wadah gitu. Sejauh ini mungkin banyak grup-grup di Telegram gitu misalnya, tapi kalau aku sendiri, aku biasanya nyari-nyari di LinkedIn, dan suka banyak tuh yang ngadain bootcamp atau pelatihan gratis, itu tuh nantinya bakal bikin grup kan, di situ tuh suka banyak orang-orang yang punya interest yang sama juga tentang content writing gitu. Tapi aku rekomendasiin sih di LinkedIn itu banyak banget informasi tentang itu. Ada grupnya juga kok, kalau misalkan mau join di situ. Tuh. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Nadia. Mungkin bisa dilanjut dengan penanya kedua. Ada Kak Sofia Ainur Rohma. Silakan Kak untuk unmute untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan Kak Nadia juga udah jelasin ya, kalau misalkan kita mau ngangkat suatu isu untuk dijadikan konten, maka kita harus riset terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya itu cara risetnya itu bagaimana ya, Kak? Terus kalau misalkan kita mau bikin konten nih di platform sosial media pribadi, nah itu kira-kira tipsnya bagaimana ya, Kak, biar menarik dan juga banyak yang melihat atau membaca lah konten kita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Kak Sofia atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Kak Nadia. Silakan, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Ini ada dua ya berarti ya. Aku jawab yang pertama dulu, gimana caranya riset? Itu adalah banyak baca. Jadi, sesuai kamu mau buat konten apa, itu kalau misalkan mau buat kontennya konten Instagram, ya kamu baca-baca akun-akun yang sesuai nih sama kamu, sesuai sama yang mau kamu buat tuh konten seperti apa sih, kayak gitu. Banyak baca, terus misalnya kamu mau buat artikel di Google, itu gimana sih cara nyari keywords yang baik, cara nyari keywords yang gampang gampang diketemukan orang gitu, gampang ditemukan gitu ya, itu kalian bisa pakai Google Trends tuh. Yang kedua pertanyaannya tadi gimana konten biar menarik gitu ya. Yang pertama, waktu itu sih aku dijelasin tentang akunnya itu sendiri gitu. Kita harus membuat konten yang punya manfaat juga buat orang. Tuh loh. Jadi kita tuh nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi bisa juga buat bermanfaat buat orang lain. Misalnya kamu mau buat Instagram kamu khusus buat tips and trick public speaking, di situ kamu sharing-sharing tentang public speaking, itu kan bisa juga following yang punya interest yang sama kayak kamu atau role model kamu, itu juga bisa. Terus banyak-banyak share, itu penting banget. Dan jangan apa ya, jangan menyerah dulu kalau misalkan kontennya itu nggak banyak yang nge-like, karena pelan-pelan itu pasti bakal tumbuh kok. Jadi kayak slow but grow, itu nggak apa-apa. Gitu. Semoga bisa menjawab ya. Ya Kak, sangat menjawab. Makasih. Sama mau nanya Kak satu kali lagi. Itu yang tentang Google Trend itu gimana Kak? Google Trend ya. Ini langsung aku jawab ya. Google Trend itu kamu cari aja di Google tentang Google Trend, terus cari, di situ biasanya dia bakal nampilin kata-kata apa sih yang sering dicari orang. Tuh. Mungkin nanti kamu bisa coba sendiri sih, gampang kalau makainya. Itu cuma hasilnya kata-kata atau pencarian yang sering dicari orang. Baik Kak Nadia, makasih. Oke, Kak Sofia juga terima kasih atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Nadia juga. Oke, teman-teman,
yang masih ingin ditanyakan boleh banget untuk memaksimalkan sesi kali ini. Yang tidak ada kendala bisa untuk langsung raise hand dan on mic. Kalau ada kendala bisa untuk disampaikan melalui kolom chat ya teman-teman. Oke, mungkin sambil nunggu. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang raise hand dari Kak Ayunda Regina Maharani. Silakan Kak untuk on mic menyampaikan pertanyaannya. Iya, apakah suara saya udah masuk? Halo? Halo, iya sudah masuk Kak. Iya. Saya izin bertanya ya Kak. Mungkin juga, mohon maaf tadi kalau mungkin pertanyaannya udah ditanyakan gitu ya. Saya ingin bertanya mengenai kira-kira kalau membuat konten itu, apa aja sih yang pertama kali perlu disiapin gitu Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Ayunda. Mungkin pertanyaannya adalah step-step apa sih yang harus kita persiapkan mulai awal hingga akhir kita nulis content writing. Dari Nadia mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin jawab ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu nih kita mau buat konten apa gitu. Jadi jangan terus harus konsisten juga sama kontennya. Misalnya dari desainnya, dari tulisan-tulisannya, gaya bahasa dari konten yang mau kita buat tuh kayak gimana sih biar orang tuh ngelihatnya suka gitu loh. Jadi nggak yang kok ini bikin konten nggak konsisten banget sih, berubah-ubah gitu. Yang pertama itu pasti tujuan konten kita buat konten tuh buat apa sih? Terus yang kedua itu konsisten dari semuanya, segala aspeknya. Terus sering-sering share aja sih. Sama ini ya, saran dari aku membuat kontennya tuh yang bermanfaat untuk banyak orang, yang seenggaknya tuh menjawab keresahan orang atau memberikan tips and trick gitu, yang pokoknya yang berguna buat orang deh. Itu pasti bakal banyak yang suka sama konten-konten kayak gitu. Gitu sih menurut aku. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga dari Kak Ayunda atas pertanyaannya dan jawaban dari Kak Nadia. Oke, yuk teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa untuk disampaikan nih, karena sesi tanya jawab kita ini masih panjang banget nih teman-teman. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya nih Kak Nadia. Kak Nadia kan sudah berpengalaman nih jadi content writer. Nah, mungkin bisa di-share pengalamannya, suka duka, ataupun cerita-cerita yang pengen dibagiin sama kita semua nih Kak. Boleh banget Kak. Oke, sebenarnya pengalaman aku masih sedikit banget itu. Jadi pertama kali yang jadi content writer itu, aku tahu content writer itu dari tahun 2018-an. Itu waktu itu aku pernah ikut lomba bikin caption buat Instagramnya, apa ya, kayak semacam atas pendidikan Belanda di Indonesia gitu. Jadi mereka punya event, terus ada lomba bikin caption gitu. Terus dipilih tiga caption terbaik gitu. Aku nggak menang sih, tapi aku ngerasa kayak, oh ini tuh caption-caption yang baik tuh kayak gini. Tapi waktu itu aku nggak tahu kalau namanya content writing. Tuh, sampai akhirnya pandemi itu kan mulai online, semua sosial media itu apa ya, masif banget pergerakannya. Dari situ aku mulai tahu content writing. Terus pas mulai punya LinkedIn juga itu banyak banget yang sharing-sharing tentang content writing. Sampai akhirnya aku join di Warga Bantu Warga. Di situ aku satu divisi sama Kak Angga Fauzan. Kalau misalkan kalian main Twitter pasti tahu Kak Angga Fauzan itu siapa. Jadi dia tuh kan cukup ahli ya dalam bidang digital marketing. Jadi di situ aku lumayan banyak dapat insight baru sih. Sama ada namanya Kak Aini, dia itu social media specialist. Jadi
ini hal baru buat aku dan ternyata sosial media itu banyak banget aspek-aspeknya, banyak banget hal-hal hal-hal yang harus diperhatikan gitu loh dalam membuat suatu konten. Itu sih, itu yang mungkin bisa aku share. Wah, keren banget sih Kak ceritanya Kak. Mungkin ada nggak sih Kak kayak suka duka, mungkin dukanya itu kayak gimana gitu Kak? Dukanya berarti yang nggak enaknya itu adalah mungkin kadang-kadang kalau ya itu pas kena writer's block tapi kita ada assign kerjaan yang harus kita tulis sekarang juga gitu. Itu kadang-kadang nggak bisa segampang itu buat caption, buat artikel itu nggak bisa segampang itu. Jadi kita harus mikir dulu gitu loh. Dan itu sih yang paling sering aku alamin tuh di writer's block itu. Selebihnya fun-fun aja karena memang aku suka nulis kali ya. Jadinya nggak terlalu beban banget. Cuman yang dadakan itu kadang-kadang bikin nggak bisa mikir. Walah, iya ya Kak. Jadi itu ya Kak dari dukanya. Nah tadi kan Kak Nadia sempat bilang mengenai writer's block ya Kak. Kayak kita sudah nggak bisa mikir lagi, sudah kehabisan ide. Nah tips dari Kak Nadia untuk mengatasi hal itu gimana Kak? Kalau dari aku sih biasanya itu aku coping mechanism kayak yang tadi aku jelasin, aku dengerin lagu atau kayak membaca punya orang gitu. Biar aku juga dapat insight baru nih. Kira-kira kalau misalnya tentang ini tuh bagusnya nulisnya gimana ya gitu. Terutama konten-konten yang emang sama kayak yang mau kita buat yang mirip-mirip gitulah. Jadi biar nyari inspirasi, biar dapat inspirasi baru. Oke Kak, jadi kita harus ngambil ini ya Kak, waktu sejenak buat istirahat, kemudian juga healing-healing gitu ya Kak, sama memperbanyak referensi juga. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia. Oh ya teman-teman, kalau masih ada pertanyaan boleh banget untuk disampaikan nih, karena sesi tanya jawab ini kita masih ada waktunya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Priska dari Divisi Pembinaan. Di kolom chat pertanyaannya adalah izin bertanya Kak Nadia, contoh dari copywriting yang bisa membedakan mana content writing dan mana yang copywriting. Terima kasih. Nah itu Kak, mungkin bisa langsung dijawab dari Kak Nadia. Wah, keren nih pertanyaannya. Aku juga masih banyak belajar sih untuk si copywriting ini. Perbedaannya ya, gimana biar kita tahu gitu ya, bedanya konten sama copywriting. Pasti dan susahnya sekarang itu copywriting tuh halus gitu bahasanya. Jadi dia tuh nggak yang secara tersurat untuk promosi, tapi mereka jelasin dulu nih apa aja sih produk mereka gitu loh. Sambil dijelasin kegunaannya juga, itu mirip-mirip sih sebenarnya. Tapi pokoknya kalau copywriting itu ujungnya pasti ada persuade atau membujuk orang untuk beli gitu. Kalau misalkan content writing itu lebih ke informasi dari produknya, terus manfaat dari produknya kayak gitu. Itu content writing. Kalau copywriting itu lebih ke marketing biar orang tuh mau beli produk atau jasa gitu. Itu sih yang aku tangkap. Oke, terima kasih jawaban Kak Nadia. Mungkin dari Kak Priska ada tanggapan Kak mengenai penjelasan yang sudah diberikan sama Kak Nadia. Oke, mungkin sudah terjawab ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh banget untuk disampaikan. Bisa menggunakan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Nah, ini sudah ada yang raise hand nih dari acara Niscorpedia. Mungkin bisa langsung on mic mengajukan pertanyaannya. Silakan Kak. Halo, makasih atas waktu yang telah diberikan. Maaf banget tidak bisa on kamera karena terkendala jaringan.
Nah, Kak Nadia, aku pengen nanya nih. Jadi kan kadang ada yang content writer tuh ada di jadwal gitu ya Kak ya. Dia kayak bekerja di suatu apa namanya instansi gitu, terus di jadwal nanti kamu buat konten di hari ini gitu. Nah, itu kan kadang kalau misalkan nggak ada informasi terbaru itu kita juga ngerasa stuck gitu. Mau buat konten apa gitu. Kan kadang misalkan kalau di instansi itu kan kita udah tahu kan dia bergerak di bidang apa, katakanlah teknologi gitu. Kalau misalkan di tiap harinya itu nggak ada informasi-informasi baru itu mesti kita juga stuck mau ngasih apa gitu. Nah itu yang mau aku tanyain tuh ada nggak sih saran dari kakak atau apa ya beberapa daftar platform atau web-web yang bisa nambah info-info kayak gitu kak. Jadi bisa ningkatin apa ya, bisa memberikan uh, insight baru gitu loh, memberikan contoh-contoh, oh aku bisa nih pakai buat konten kayak gini gitu. Kayak contoh-contoh web yang bisa memberikan inspirasi buat kita gitu. Kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Vidya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Nadia. Silakan Kak. Ya, keren banget nih pertanyaannya. Aku aja nggak kepikiran makanya ini. Jadi biasanya di dalam suatu organisasi atau kantor gitu ya, tentang copywriter itu punya PIC atau dia yang ngatur-ngatur konten apa yang harus dibuat gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, itu pertama saran dari aku, kita tahu dulu tujuan dari organisasi atau perusahaan kita tuh apa gitu. Terus yang kedua, kayak tadi lagi banyak baca yang sebenarnya lagi tren tuh apa sih yang berhubungan sama tempat kita jadi copywriter itu. Terus web. Sebenarnya aku nggak tahu secara signifikansi web-webnya tuh kayak gimana. Tapi biasanya kalau aku baca-baca di LinkedIn ya, itu suka banyak yang ngasih tips-tips kalau misalkan lagi nge-stuck atau kayak lagi nggak punya ide itu, dan juga pakai Google Trends. Biasanya di situ. Karena kita bisa tahu nih selera orang tuh lagi yang kayak gimana sih. Itu sih. Selebihnya kalau lagi nge-stuck, biasanya kayak gitu. Cari-cari, terus kita tahu dulu organisasi kita tuh bergerak di bidang apa, tujuannya untuk apa, tuh. Dan selalu up to date, iya bener. Gitu sih, kalau dari aku. Semoga menjawab ya, karena aku juga, sepengetahuan aku segitu. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Nadia. Mungkin dari penanya, apakah ada tanggapan? Oke, dari Kak Vidya sudah menjawab. Oke, terima kasih Kak Vidya tadi pertanyaannya. Nah, ini di kolom chat sudah ada pertanyaan yang masuk nih Kak dari Kak Aisyah Tarisa Putri. Karena dia apa pernah membuat copywriting buat anak danus? Bolehkah dicontohkan biar bisa mempengaruhi banyak orang untuk beli? Wah, ini pertanyaannya menarik banget nih Kak, karena sekarang banyak banget broker-broker dari Hima ataupun dari kepanitiaan yang bisa nih untuk mempraktikkan dari content writing ini. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Nadia. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, benar, menarik, dan related banget ya kita sebagai mahasiswa. Mungkin saran dari aku tuh, mungkin kalian pernah lihat yang paid promote gitu kan, captionnya template, yang udah langsung bertujuan untuk emang jualan gitu. Tapi biasanya orang-orang tuh akan suka baca konten yang isinya cerita dulu nih, cerita tentang keseharian kita gitu, yang relate sama keseharian kita. Kayak yang tadi contohnya Gojek, satu aplikasi untuk beragam solusi. Itu kita bisa ceritain tuh di situ, kembangin. Misalnya, kamu lagi nyari ini, gitu. Jadi, terus
baru nanti dijelasin produk kita. Jadi jangan langsung tertuju pada jualannya gitu. Storytelling itu penting juga biar bisa membangun si produk yang kita jual. Dan sebenarnya ini penting juga untuk desain ya. Jadi biar orang tuh tertarik, itu desain juga penting. Atau misalkan kalau misalnya danus fotonya tuh yang menarik, gitu. Dibarengi sama cerita mungkin di captionnya atau di copy visualnya juga bisa. Jadi sih yang dari kacamata aku sih kayak gitu ya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia atas jawabannya. Mungkin dari Kak Aisyah, oke, sudah dijawab. Baik, terima kasih Kak. Oke, yuk teman-teman, kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh banget untuk ditanyakan nih. Karena jarang-jarang kan kita bisa satu forum sama Kak Nadia, kita bebas bertanya, apalagi Kak Nadia ini sudah berpengalaman. Oke, mungkin di sini ada satu pertanyaan nih Kak. Untuk apakah Kak Nadia ini mempunyai relasi gitu Kak dari content writer? Contohnya nih Kak Nadia sudah punya pandangan apa belum mengenai jenjang karir dari content writer ini Kak? Mungkin Kak Nadia sudah memiliki relasi atau seniornya gitu Kak, mungkin bisa diceritakan. Ini maksudnya lebih ke aku gitu, ke depannya mau gimana, apa gimana sih? Maaf ya, aku kurang nangkep. Oke, mungkin ini pertanyaannya adalah merujuk ke jenjang karir dari content writer. Mungkin dari pandangan Kak Nadia itu seperti apa gitu Kak? Karena kita di sini juga sebagai pemula. Oke. Oh ya, ini menurut aku ya, semenjak aku sering main LinkedIn, balik lagi ke LinkedIn, itu tuh aku ngerasa kalau misalkan si content writer itu penting gitu guys, karena kan ini di zaman digital ya, era sosial media, kalian tuh bakal nulis, orang-orang tuh bakal lebih sering baca media online, baik dari sosial media ataupun marketplace atau artikel gitu. Itu bakal sering dipakai banget nih di zaman sekarang, karena kan itu lebih sering membaca ke gadget gitu ya. Dan juga kalau untuk pemula itu mungkin bisa dimulai dengan nulis blog pribadi, gimana cara kalian mengekspresikan diri kalian, bagaimana cara kalian bercerita lah pada orang. Terus nanti minta feedback dari teman misalnya, untuk coba dong baca tulisanku, kalian ngerti nggak sih maksudnya gitu. Itu salah satu cara buat ngebangun skill kita juga di content writing gitu. Dan ya balik lagi di dunia digital kayak sekarang, content writing itu penting sih. Dan pasti dibutuhin nggak sih, ya kan? Tuh, gitu sih. Oke, terima kasih banyak jawaban dari Kak Nadia ini. Sekaligus menjawab pertanyaan tadi, ada yang mengirimkan pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Nadia. Mungkin dari sesi tanya jawab ini bisa kita cukupkan ya teman-teman. Dan untuk mengakhirinya, mungkin dari Kak Nadia ada closing statement yang ingin disampaikan ke teman-teman, baik berupa kesan, pesan, ataupun tips-tips gitu Kak. Dari Kak Nadia, silakan Kak. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatan pagi ini. Semoga yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Closing statements dari aku, mungkin jangan takut untuk explore dan menggali potensi diri kalian, karena itu bakal ngebangun diri kalian ke depannya gitu. Seperti halnya di dalam content writing ini, jangan insecure kalau misalkan aku kan nggak hobi nulis, aku kan nggak bisa nulis. Itu bisa kalau misalnya kita sering asah, kita sering belajar.
Gitu. Jadi semangat semuanya. Terus buat closing lagi nih, aku punya quotes yang tadi baru aku baca dari The Alchemist. Ada yang baca bukunya. Jadi katanya gini, and when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Jadi buat teman-teman jangan takut bermimpi karena semesta pasti akan mendukung. Semangat semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Nadia. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Nadia. Ini harus kita ingat-ingat ya teman-teman, karena bakal berguna juga kan, bermanfaat, apalagi ilmu yang sudah disampaikan sama Kak Nadia mengenai content writing. Oke, saya selanjutnya ini adalah karena di kolom chat mungkin akan di-share oleh teman-teman panitia. Nah, ini ada presensi nih teman-teman, presensi peserta editing class tahun 2022. Untuk teman-teman segera diisi ya, karena ini ada limitnya. Ada limit waktu yaitu 5 menit. Ini apa presensinya, karena ini sebagai tanda bukti teman-teman mengikuti acara dari awal hingga akhir. Oke, kalau teman-teman ada kendala dalam presensi, bisa untuk menghubungi CP yang sudah tertera, yaitu ada Kak, nomornya dari Kak Aulia. Sekali lagi kami ucapkan Kak terima kasih banyak kepada Kak Nadia Amelia yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Yang tadi udah keren banget dari pemaparan materi, kemudian sesi diskusi tanya jawab. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Kak dari di kolom chat dari Kak Aisyah. Instagram Kak Nadia apa mau mampir hehe. Bisa di-spill Kak? Instagramku @nadiaamelia26. Tapi nggak ada apa-apa sih di situ. Jarang update di situ. Biasanya di LinkedIn. Oke. Untuk di LinkedIn-nya namanya apa, Kak? Namanya Nadia Amelia Herdiawan. Boleh banget kalau mau connect ya, guys. Oke, kita nambah relasi nih, guys. Oke. Tadi ya, diingat ya IG-nya dari Kak Nadia sama LinkedIn-nya. Mungkin itu bisa, nanti boleh nggak Kak, kalau misal dari teman-teman di sini, mungkin saat ini masih belum ada pertanyaan, dan nanti kalau udah mulai menulis ada pertanyaan gitu Kak, mungkin bisa langsung menghubungi Kak Nadia, boleh Kak? Boleh banget. Kita sama-sama belajar ya di sini. Boleh. Terima kasih banyak Kak Nadia. Nah, itu teman-teman bisa banget untuk ditanyain di luar forum ini kepada Kak Nadia. Oke, mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang presensi ya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada peserta editing class hari ini yang sudah menyimak dengan antusias dan tadi juga aktif bertanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Oke, karena tadi kita sudah presensi ini teman-teman, itu menunjukkan kita sudah berada di akhir acara. Wah, nggak terasa ya teman-teman, kayak waktu itu cepet banget gitu, karena sudah di penghujung acara aja nih teman-teman. Oke, karena di awal tadi kita sudah buka dengan berdoa, maka alangkah baiknya jika kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dapat dimulai. Alhamdulillah, berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nadia selaku narasumber hari ini yang sudah kece abis nih Kak, pemaparan materinya dan juga closing statement yang sangat luar biasa. Oke, dan juga teman-teman terima kasih sudah bergabung di editing class hari kedua yang sudah menyimak dengan antusias. Akhirnya saya Adifa Nuri Safira pamit undur diri. Terima kasih atas